Mampuslah kalian. Awal cerita episode ini, kita langsung saja menuju Mataram yang pada saat itu sedang kedatangan tamu orang asing atau orang-orang Belanda yang biasa disebut company. Kelompok company itu pun menghadap kepada Sultan Agung dengan tujuan mereka ingin meminta izin kepada Sultan Mataram dengan tujuan akan membangun atau mendirikan markas di wilayah Jepara, yaitu di sekitar pelabuhan Jepara yang sejatinya masih termasuk wilayah kerajaan Mataram. Mereka pun beralasan mendirikan markas hanya untuk menyimpan barang-barang dagangan mereka. Punya sendiri lebih baik, Tuan Sultan. Aku tidak mengizinkan kalian mendirikan loji di pelabuhan Jepara atau dimanapun di wilayahku. Kalau kami punya loji, Tuan Paduka Sultan akan mendapat keuntungan besar. Keuntungan apa? Kami bisa membeli semua hasil bumi dari hasil tambang negeri Tuan. Maka rakyat Tuan akan hidup makmur. Bagaimana, ya? Ampun, Gusti. Para company pun mencoba untuk membujuk Sultan Mataram dengan menjanjikan untuk kesejahteraan rakyat Mataram. Namun di balik janji-janji itu hanya tipu muslihat mereka saja agar supaya Raja Mataram itu luluh dan membiarkan mereka membangun markas. Akan tetapi Sultan Agung pun tidak mau menerima penawaran dengan begitu saja, apalagi setelah penasehatnya mengeluarkan pendapat yang masuk akal, sehingga Sultan Agung pun tidak mau sembarangan dalam memutuskan hal penting tersebut. Kita harus waspada, Gusti. Aku belum bisa memutuskan sekarang. Kalian belum bisa mendirikan loji di negeri kami. Bagaimana pendapat kalian? Coba usul agar Sultan mempertimbangkan. Tuan Sultan? Cukup. Ya, Sultan Agung yang tegas itu pun langsung mempersilahkan para company untuk meninggalkan tempat itu. Meskipun dengan hati yang dongkol dicampur geram, para company-company yang licik itu pun seketika itu meninggalkan Mataram. Mereka pun langsung menuju ke perkemahannya. Misi kita telah gagal. Memalukan. Kita salah. Sebab kita tidak mempelajari dulu watak bangsa Jawa. Sebab mungkin saja ada perkataan atau sikap dan perilaku yang tidak mereka sukai. Betul, kita salah. Seharusnya kita cari tahu dulu apa yang menjadi kesukaan mereka. Jika kita ingin berhasil, para company itu pun tidak berani untuk pulang ke markasnya karena usaha mereka sia-sia. Menurut mereka sang komandan akan marah bila pulang membawa tangan kosong karena pulang tidak membuahkan hasil. Mari kita menuju Kiai Jabat dan Nyai Bidara yang pada saat itu mereka sedang mengawasi anak-anak yang sedang berlatih main bela diri. Sedangkan Kiai Jabat sendiri pun ingin memilih calon murid yang handal untuk menurunkan ilmunya kepada mereka. Dia cocok menjadi murid kita. Ya. Di saat asik latihan bermain pencak silat, mereka pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya dua orang kakek-kakek dan nenek-nenek melayang-layang dan tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Nah, aku Kiai Jabat dan ini Nyai Bidara. Kamu juga bisa silat, asal mau belajar. Ayo kita pulang, Nyai. Baik, Ki. Ya, di antara banyak anak-anak ada salah satu yang tertarik dengan kehebatan Kiai Jabat, yaitu Sumbara. Kita menuju Adipati Sirotani yang sedang menerima laporan dari salah satu seorang prajurit bahwa Kesultanan Mataram telah didatangi sekelompok company yang bersenjatakan lengkap. Bukan Kanjeng Temenggung, hamba melihat sendiri, karena hamba pun ikut hadir waktu mereka diterima oleh Gusti Sultan Agung di keraton. Berarti memang betul, Belanda itu datang dari Jepara. Hamba lihat sendiri, pasukan Belanda yang berpangkalan di pelabuhan Jepara, seluruhnya sudah berangkat ke Kadipaten Wonosobo. Berapa jumlah mereka? 100 orang, semuanya membawa bedil. Hebat. Malampir benar-benar hebat.
Belanda yang selama ini selalu merasa dirinya lebih pintar, lebih kuat, dan lebih maju dari bangsa kita. Ternyata bisa dikelabui hanya oleh seorang nenek gembel. Dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu Kadipaten Wirosobo. Pasukanmu berada di mana? Di Alas Nom. Di Alas Nom? Dekat perbatasan Kadipaten Jepara, sebelah selatan. Kalau begitu, awasi mereka. Sendiko Gusti. Malam itu, Mak Lampir pun membuat ulah lagi dengan menyerang pasukan Mataram yang sedang berjaga di perbatasan. Para prajurit itu pun menjadi sangat terkejut setelah mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka adalah seorang nenek tua yang bernama Mak Lampir. Mereka pun mencoba untuk melawan, namun apa daya. Justru mereka yang hancur sekali gebrakan dengan tongkat Mak Lampir. Itu pun dengan hanya sekali gebrak saja. Apa yang sedang kalian bicarakan? Mak Lampir. Akulah Mak Lampir. Tangkap. Orang-orang Mataram, mampuslah kalian. Di sisi lain, di kerajaan Mataram tampak Tumenggung Sirotani yang sedang membicarakan tentang pemberontakan Wirosobo kepada Mataram. Namun tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara orang jatuh bergedebukan yang ternyata adalah salah satu prajurit mereka yang telah tewas. Tonggawaradimon. Kini kita kembali lagi kepada para company yang sedang membicarakan tentang kegagalan mereka. Maka itu kita jangan pulang dulu. Sebelum usaha kita mendirikan loji di Pelabuhan Jepara ini berhasil. Tapi yang jelas, kita tidak bisa bercokol lagi di sini. Tentara Mataram akan mengusir kita. Sultan Agung bisa marah. Kita bisa dianggap musuh. Dan itu akan berakibat lebih buruk buat kita. Pada malam itu, para company pun sedang ngobrol santai. Namun, alangkah terkejutnya, pada saat itu tiba-tiba mendengar ketawa yang sangat menakutkan. Yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan ketawa tersebut. Tidak usah takut. Aku datang untuk bersahabat. Ya, ternyata Mak Lampir mendatangi para company untuk diajak bergabung. Ia pun menyuruhnya untuk mendatangi Kadipaten Wirosobo untuk membantu pemberontakan ke Mataram. Kau menawarkan bantuan apa? Kebutuhan kalian yang paling mendesak. Markas. Baik. Tunjukkan di mana kami bisa mendapatkan markas. Pergilah ke Wirosobo. Karena Adipati Wirosobo mau memberontak kepada Mataram. Bantulah dia. Kalian pasti akan diberi hadiah sepetak tanah untuk mendirikan markas. Rupanya sampai di sini dulu alur cerita untuk episode kali ini. Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.